Alia Ramadhani melangkah keluar dari mobil SUV hitam yang terparkir di pinggir jalan desa. Tak ada yang menyangka bahwa wanita berwajah manis dengan pakaian sederhana itu adalah pewaris tunggal dari perusahaan investasi ternama yang bermarkas di Singapura. Ia memandangi rumah kayu tua di hadapannya. Cat temboknya telah pudar, beberapa bagian atapnya sedikit miring, dan halaman depannya dipenuhi daun-daun kering. Tapi rumah itu penuh kenangan. Dulu, ia sering menghabiskan liburan bersama kakeknya di sini, sebelum hidupnya dipenuhi agenda rapat, klien internasional, dan tekanan dunia bisnis. Sudah saatnya kembali ke akar, gumam Alia, menenteng 2 tas besar berisi pakaian dan peralatan sederhana. Ia telah menyerahkan semua urusan perusahaan pada kepercayaannya Tante Mira untuk sementara waktu. Ia ingin melihat, mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang mencintainya tanpa tahu siapa dirinya? 3 hari pertama di desa cukup menantang. Alia harus bangun pagi, menimba air, memasak dengan tungku, dan mencuci dengan tangan. Tapi ia tidak mengeluh. Bahkan ia mulai menikmati kesunyian desa, jauh dari gemerlap lampu kota dan sorotan kamera bisnis. Setelah beradaptasi, Alia mulai menjual kue tradisional. Resep rahasia kakeknya yang dulu sempat populer. Ia membuatnya sendiri setiap malam, lalu berjualan keliling dengan gerobak kecil setiap pagi. Dengan kerudung sederhana dan senyum tulus, ia menarik perhatian warga. Namun suatu pagi, saat tengah mendorong gerobaknya di jalan menurun, rodanya terjebak di batu besar. Keseimbangannya goyah. Hati-hati mbak, seru seseorang dari belakang. Alia terlonjak. Gerobaknya hampir terguling, namun sepasang tangan kuat dengan cepat menahannya. Astaga, terima kasih mas, ujar Alia terengah. Pria itu tersenyum ramah. Nggak apa-apa, lain kali hati-hati kalau lewat sini. Banyak batu dan jalan agak miring. Alia memperhatikan sosok di hadapannya. Tinggi, kulitnya sawo matang dan matanya hangat. Ia mengenakan kaos polos dan celana kerja yang penuh bekas semen. Di pundaknya tergantung alat pertukangan. Aku Raka, katanya sambil menyodorkan tangan. Alia? Jawabnya singkat, menunduk sopan tanpa menjabat. Gerobaknya berat ya? Sini, biar saya bantuin dorong sampai bawah. Tanpa menunggu jawaban, Raka langsung membantu. Mereka menyusuri jalanan desa sambil berbincang ringan. Raka ternyata seorang tukang bangunan yang juga membantu memperbaiki rumah warga. Pribadinya hangat dan ringan diajak bicara. Baru pindah ke sini ya? Nggak pernah lihat sebelumnya? Iya, rumah kakek. Sekarang udah kosong, jadi saya tinggalin kota buat tenang di sini. Wah, hebat. Jarang loh anak muda yang mau tinggal di desa. Alia hanya tersenyum. Tak ada kebohongan dalam ucapannya. Hanya saja ia menyembunyikan satu kenyataan, bahwa tinggalin kota baginya berarti meninggalkan apartemen mewah, kantor lantai 26, dan puluhan karyawan yang memanggilnya ibu direktur. Sesampainya di area pasar kecil desa, Raka membantu membuka lipatan payung gerobak dan menata kue-kue buatan Alia. Beberapa ibu-ibu langsung berdatangan. Loh, Raka, sekarang bantuin jualan kue juga ya? Canda Bu Sari, penjual sayur. Ini loh Bu, Mbak, Alia yang bikin kuenya. Enak banget. Tadi saya dikasih nyicipin, kata Raka antusias. Alia tertawa kecil, sedikit malu. Beberapa menit kemudian, kue-kue Alia mulai laris. Raka masih berdiri di dekat gerobaknya, terlihat ingin membantu, walau tak diminta. Kamu kerja apa di kota? Dulu? Tanya Raka tiba-tiba. Alia terdiam sejenak. Dulu, ya, semacam kerja di kantor, tapi aku lelah. Jadi sekarang pengen usaha sendiri aja. Jawaban itu cukup ambigu, namun Raka tak menggali lebih dalam. Ia tampaknya bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang. Sebelum beranjak, Raka berkata, kalau butuh bantuan apa-apa, rumahku di dekat lapangan. Tinggal tanya orang, mereka pasti tahu rumah Bu Wati. Terima kasih Raka. Beneran makasih ya, udah nolongin tadi. Raka melambaikan tangan sambil berjalan menjauh, meninggalkan Alia dengan perasaan aneh.
nyaman. Hari itu, Alia pulang dengan hati berbunga. Gerobaknya lebih ringan karena kuenya hampir habis, dan di dadanya muncul perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Malamnya, saat duduk di beranda dengan secangkir teh hangat, Alia menatap langit desa yang penuh bintang. Tak ada lampu, kota tak ada kebisingan, hanya suara jangkrik dan angin malam. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini awal yang baik. Namun ia tahu, perjalanan masih panjang. Dan yang paling sulit bukanlah menyamar, tapi tetap bersikap tenang saat dihina karena dianggap tak punya apa-apa. Alia menatap gelap malam. Ia siap untuk kisah cinta yang dimulai tanpa label kekayaan. Hubungan Alia dan Raka makin dekat dari hari ke hari. Alia yang awalnya hanya bertemu Raka di pasar, kini mulai sering ditemani pria itu saat menjajakan kue atau sekadar membenahi rumah peninggalan kakeknya yang mulai lapuk. Tak jarang, Raka membawa makanan dari rumah atau sekadar mengantarkan kopi panas ke warung kecil tempat Alia biasa rehat. Sikapnya tulus, sederhana, dan membuat Alia merasa nyaman tanpa tekanan. Namun, tidak semua orang menatap kedekatan mereka dengan senang hati. Salah satunya adalah Bu Wati, ibu Raka. Hari itu, Alia datang ke rumah Bu Wati dengan niat baik. Ia membawa besek berisi klepon dan nagasari buatan sendiri, ingin berterima kasih karena beberapa hari lalu Raka membantu memperbaiki pagar rumahnya. Saat tiba, Bu Wati sedang duduk di teras, mengenakan daster batik dan menyapu halaman. "Oh, Alia ya," sambut Bu Wati dengan senyum tipis. "Ada angin apa datang ke sini?" Alia tersenyum lembut dan menyerahkan besek. "Ini Bu, saya bawain kue, buat Raka juga. Terima kasih kemarin udah dibantu." Bu Wati menerima besek itu dengan raut yang sulit dibaca. "Wah ya ampun, repot-repot banget. Tapi, ini kue bikinan sendiri?" "Iya Bu, bikin sendiri. Kalau Bu Wati mau nyoba, silakan ya." Bu Wati membuka tutup besek dan memandangi isinya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja dengan gerakan lambat. "Wah, iya, tapi saya sudah biasa makan kue dari toko. Kalau bikinan rumah gini, kadang manisnya nggak pas, ya?" Alia hanya tersenyum. Ia tahu itu bukan komentar biasa. Apalagi sekarang banyak anak muda jualan kue karena susah cari kerja. Tapi ya gimana ya, kalau nggak punya pilihan lain, ya begitu. Lanjut Bu Wati sambil menyapu pelan. Alia tetap tersenyum. "Iya Bu, namanya juga usaha. Yang penting halal." Betul. Tapi, Bu Wati cuma takut aja. Zaman sekarang banyak juga perempuan yang deketin laki-laki bukan karena cinta. Apalagi kalau lihat anak saya. Memang bukan orang kaya, tapi kan baik. Nanti takutnya ada yang numpang hidup. Alia merasakan pedih di dada, namun wajahnya tetap tenang. "Saya ngerti maksud Ibu. Tapi, saya kesini murni karena ingin berterima kasih. Raka orang baik." "Ya deh. Semoga memang niatnya tulus ya Alia," ujar Bu Wati, lalu melangkah masuk ke rumah, meninggalkan Alia di teras. Hari itu, Alia pulang dengan langkah ringan namun hati berat. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu menyamar sebagai gadis biasa berarti harus siap dipandang rendah. Ia bisa saja menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, tapi ia tidak ingin cinta yang datang padanya karena harta. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah Alia sambil membawa papan kayu dan perkakas. "Kata kamu kemarin pintu dapurnya udah mulai reot. Aku bawa bahan buat ganti." Alia tertawa kecil. "Mas, aku bilang begitu minggu lalu loh." "Ya, mumpung hari ini nggak terlalu banyak kerjaan. Bu Wati ke rumah Bu RT, jadi aku sempat nyelinap keluar sebelum disuruh nyangkul," candanya. Alia hanya tersenyum dan mengantar Raka ke dapur. Sepanjang pagi, mereka memperbaiki pintu bersama. Di sela istirahat, mereka duduk di teras, menikmati teh hangat dan kue sisa dagangan pagi tadi. "Alia," kata Raka pelan, "aku tahu ibuku pernah bicara yang enggak enak ke kamu." Alia menoleh. "Dari mana Mas Raka tahu?" "Ibu itu
Kalau udah nggak suka, nggak bisa disimpan. Dia cerita ke aku. Katanya kamu kelihatan terlalu manis untuk anak desa. Terus dia bilang, kamu pasti cuma cari laki-laki buat sandaran hidup. Alia menghela napas. Itu hak ibu buat menilai. Aku nggak sakit hati kok. Justru aku paham. Tapi, kamu nggak begitu, kan? Alia menatap mata Raka. Kalau aku memang mau nyari hidup enak, aku nggak mungkin tinggal di rumah reyot, ngadon kue tiap malam, dan dorong gerobak pagi-pagi. Raka tertawa kecil. Bener juga, kamu keras kepala banget buat ukuran cewek. Dan kamu terlalu baik buat ukuran tukang bangunan, balas Alia, membuat Raka tersipu. Semenjak itu, Raka makin sering datang membantu. Namun, Bu Wati mulai memperlihatkan ketidaksenangannya secara terang-terangan. Pernah suatu sore, saat Alia mengantar puding ke rumah Raka, Bu Wati menutup pintu sebelum Alia sempat mengucapkan salam. Pernah pula saat di warung, Bu Wati menyindir keras-keras saat melihat Alia duduk dekat Raka. Anak zaman sekarang ya, belum apa-apa udah deket terus. Kalau udah nikah nanti, baru tahu rasanya hidup susah itu kayak apa. Katanya sambil melirik sinis. Alia tetap tersenyum. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Satu-satunya alasan ia masih bertahan adalah karena hatinya mulai tertambat pada pria bernama Raka. Ia yakin, jika niatnya tulus, semua akan menemukan jalan. Tapi malam itu, setelah mendengar kabar dari tetangga bahwa Bu Wati menyebar gosip soal dirinya yang cari suami demi numpang hidup, Alia duduk lama di dapur, merenung. Ia memandangi tangannya yang mulai kasar karena adonan, pundaknya yang pegal karena mendorong gerobak, dan pikirannya yang lelah karena terus dianggap tak layak. Namun, ia memilih bertahan, karena yang ia kejar bukan penerimaan instan, melainkan cinta yang jujur dan utuh. Dan itu harus diperjuangkan. Pagi itu, mentari belum naik tinggi saat Raka berdiri di depan cermin dengan kemeja putih yang jarang ia pakai. Wajahnya penuh ketegangan, tapi juga tekad yang bulat. Hari ini, ia akan melamar Alia. Setelah berminggu-minggu mendalami perasaan masing-masing dan menyadari bahwa cintanya pada Alia bukan main-main, Raka memutuskan ini waktunya. Ia tahu ibunya belum merestui, tapi ia tak bisa terus menunggu restu yang mungkin tak pernah datang. Baginya, kebahagiaan tak harus selalu lewat jalan mulus. Ia datang ke rumah Alia membawa satu kotak cincin sederhana yang ia beli dengan tabungannya sebagai tukang bangunan. Bukan emas berlian, tapi nilainya tak ternilai, karena itu hasil kerja keras dan cinta yang tulus. Alia, yang saat itu sedang menyusun kotak-kotak kue untuk dibawa ke pasar, terkejut melihat Raka datang membawa bunga dan kotak kecil. "Mas, pagi-pagi banget udah kesini," katanya sambil tersenyum, meski jantungnya berdebar tak karuan. "Aku nggak bisa nunggu lebih lama, Alia." Raka menarik napas panjang. "Aku kesini buat lamar kamu." Alia membeku sesaat. Matanya membesar, tangannya refleks menyentuh pipinya yang memerah. "Mas Raka serius?" Raka membuka kotak cincin dan berlutut. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu mau, aku janji akan jadi laki-laki yang bekerja keras untuk bahagiain kamu. Nikah sama aku ya." Alia menutup mulutnya, hampir menangis. Ini bukan lamaran megah di hotel berbintang, tapi terasa jauh lebih hangat dan tulus. Ia mengangguk pelan. "Iya mas, aku mau." Berita lamaran itu cepat menyebar di desa kecil mereka. Beberapa tetangga bahkan sudah mulai membicarakan rencana pernikahan Alia dan Raka dengan nada riang dan sebagian dengan nada sinis. Tapi, tak ada yang lebih terguncang daripada Bu Wati. Saat mendengar kabar itu dari tetangga yang lewat sambil membawa ember cucian, Bu Wati langsung berdiri dari bangku bambu di teras rumahnya. "Apa ya? Anak saya melamar perempuan penjual kue itu?" Ia menunggu Raka pulang sore itu dengan dada panas. Begitu Raka masuk halaman, Bu Wati langsung menyergah tanpa basa-basi. "Kamu udah gila, Raka. Kamu pikir nikah itu main-main? Kenapa kamu malah ngelamar perempuan yang nggak jelas asal-usulnya begitu?" Raka menahan napas. Ia tahu ini akan terjadi.
Tapi ia tak menyangka amarah ibunya akan meledak secepat ini. Bu, aku sayang sama Alia. Dia orang baik. Nggak semua perempuan harus kaya atau terhormat untuk bisa jadi istri yang baik. Bu Wati mendengus. Baik? Menurut kamu perempuan yang kerjaannya jualan kue di pinggir jalan itu cocok buat masuk keluarga kita? Udah miskin, nggak ada orang tua, tinggal di rumah bobrok. Kamu yakin itu yang kamu mau buat masa depanmu? Bu, Raka meninggikan suara untuk pertama kalinya. Justru karena dia nggak punya apa-apa, tapi tetap kuat. Itu yang bikin aku kagum. Alia kerja keras, nggak pernah minta-minta. Apa salahnya dengan perempuan seperti itu? Bu Wati mengepalkan tangan. Kamu belum tahu rasanya hidup susah setelah nikah. Nanti kamu akan menyesal. Biarlah aku yang tanggung semua, Bu. Tapi aku nggak akan mundur. Dan keputusan itu benar-benar membuat Bu Wati murka. Beberapa hari kemudian, Bu Wati membuat langkah yang mengejutkan. Ia sengaja mengundang beberapa tetangga perempuan ke rumah, dengan dalih menggelar arisan dadakan. Namun tujuan utamanya hanya satu, mempermalukan Alia. Saat Alia datang karena diminta Bu Wati secara langsung, ia tidak curiga sedikit pun. Ia bahkan membawa sepiring lemper sebagai buah tangan. Namun begitu duduk, Bu Wati langsung membuka pembicaraan dengan tajam. Maaf ya, Bu semua. Hari ini saya kumpulkan bukan cuman buat arisan, tapi saya mau bilang sesuatu yang penting. Suasana jadi hening. Anak saya, Raka, kemarin melamar Alia ini. Katanya sambil menunjuk dengan dagu ke arah Alia. Beberapa tetangga saling pandang. Sebagian tersenyum, sebagian tertawa kecil. Saya sebagai ibunya jelas nggak setuju. Saya nggak mau anak saya nikah sama perempuan yang nggak jelas asal-usulnya. Apa bisa perempuan yang hidupnya cuma jualan kue, bawa gerobak tiap pagi, ngurus rumah reyot, ngurus anak saya nanti? Nggak pantas. Terdengar gumaman. Ada yang menyayangkan, ada yang hanya diam. Alia duduk dengan kepala tegak. Matanya tak berkaca-kaca, hanya tenang. Hatinya ingin menangis, tapi harga dirinya terlalu kuat untuk runtuh di depan orang-orang ini. Alia ini datang dari entah mana. Bawa diri aja susah. Sekarang mau bawa-bawa anak saya ke kehidupan susah juga? Jangan harap. Lanjut Bu Wati dengan nada menghina. Alia masih diam. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Senyum tipis tetap tersungging di wajahnya. Ia sadar, kalau ia membalas, maka ia akan berada di level yang sama dengan Bu Wati. Setelah selesai, Alia berdiri perlahan. Ia membungkuk kecil pada para tetangga. Terima kasih sudah mengundang saya. Maaf kalau kehadiran saya tidak menyenangkan. Saya pamit. Lalu ia berjalan pergi, pelan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bu Wati yang masih bersungut-sungut. Hari itu, Alia pulang dengan langkah yang tegak dan hati yang diam-diam terluka. Tapi ia tidak menyesali keputusan menerima lamaran Raka. Ia percaya kebenaran dan ketulusan akan menemukan tempatnya, entah cepat atau lambat. Yang belum diketahui oleh siapapun, termasuk Raka, adalah bahwa Alia menyimpan satu rahasia besar yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam. Rahasia bahwa ia bukan hanya penjual kue biasa, namun untuk saat ini, ia memilih menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, langit desa terlihat cerah. Burung-burung berkicau ramai, angin sepoi-sepoi membawa harum kue Nagasari dari dapur Alia yang sedang sibuk membungkus pesanan untuk warung Bu Dewi. Namun suasana damai itu terusik oleh suara mesin mobil. Menderu pelan memasuki gang sempit di depan rumah Alia. Mobil hitam mengilap dengan plat luar kota berhenti tepat di depan halaman. Para tetangga melongok dari jendela, heran. Jarang sekali ada mobil seperti itu nyasar ke desa mereka. Alia yang masih mengenakan celemek, sontak terbelalak. Ya Allah, itu mobil Andin. Belum sempat ia bergerak, pintu mobil terbuka, dan keluar seorang wanita muda dengan kacamata hitam besar, sepatu hak tinggi, dan tas branded yang mencolok. Gayanya benar-benar bertolak belakang dari warga desa. Andin? Bisik Alia panik. Andin tersenyum lebar, lalu dengan santainya berteriak. Alia, aku nyariin kamu dari tadi loh. Susah banget sinyal di desa ini.
Aduh, kamu bikin aku nyasar. Bos, kata bos meluncur begitu saja, terdengar jelas oleh telinga-telinga yang dari tadi mengintip. Alia buru-buru melangkah cepat, menarik tangan Andin ke dalam rumah. Shh, kamu jangan teriak-teriak begitu dong. Desisnya pelan tapi tajam. Andin masih bingung. Loh, kenapa? Aku kan cuman... Shh, aku lagi nyamar jadi orang biasa. Kamu nggak lihat ini desa kecil? Semua orang langsung curiga kalau kamu bawa mobil beginian dan panggil aku bos. Andin mengerutkan kening. Loh, kamu serius banget nyamarnya. Aku kira ini udah selesai. Belum sempat Alia menjawab, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Alia melongok ke jendela dan nyaris jatuh saat melihat siapa yang datang. Bu Wati, wajah wanita itu tampak heran, sinis, dan penuh kecurigaan. Ia menatap mobil hitam itu lekat-lekat, lalu mengetuk pintu rumah Alia. Tok, tok, tok. Andin, cepat kamu masuk ke kamar. Jangan buka suara. Tolong, aku jelasin nanti. Andin mengangguk, masih setengah bingung, lalu masuk ke dalam. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Bu Wati, ada apa ya Bu? Sapanya ramah. Bu Wati menatap ke dalam rumah sebentar. Tadi saya lewat, lihat ada mobil mewah banget parkir di depan rumah kamu. Saya kira salah alamat. Tapi kok kayaknya kenal sama kamu ya? Alia tersenyum tenang. Oh, itu teman lama Bu. Kami dulu kerja bareng di Jakarta. Dia cuma mampir sebentar karena lagi lewat arah sini. Kerja bareng? Bu Wati menyipitkan mata. Tapi dia tadi panggil kamu bos. Alia tertawa pelan, berusaha terdengar wajar. Ah, itu cuma candaan aja Bu. Dulu saya sempat jadi koordinator tim kecil di kantor. Dia suka godain saya bos. Namanya juga sahabat lama. Mobilnya bagus ya, kayak mobil pejabat. Suara Bu Wati masih datar tapi menyimpan nada tajam. Alia mengangguk sopan. Iya, dia memang sukses Bu. Saya mah tetap begini aja, jualan kue. Bu Wati menatap Alia lama, seakan mencari celah dari wajah tenang itu. Namun tak ada yang bisa ia tangkap. Ya sudah, saya cuma penasaran. Ia berbalik, tapi sempat melirik tajam. Tapi hati-hati ya Alia, jangan sok jadi orang kaya di tempat seperti ini. Bisa-bisa orang malah ilfil. Alia masih tersenyum. Terima kasih sarannya Bu. Begitu Bu Wati benar-benar pergi, Alia menutup pintu dan merosot ke lantai sambil menepuk dadanya. Duh, nyaris ketahuan. Gumamnya pelan. Sore harinya, Raka datang seperti biasa membantu Alia menyusun bahan untuk dagangan besok. Tapi sore itu, Raka lebih banyak diam. Sorot matanya seperti menyimpan banyak tanya. Kamu capek, Mas? Tanya Alia sambil menyerahkan plastik berisi kelapa parut. Raka menggeleng. Enggak. Cuman, aku dengar tadi siang ada teman kamu datang. Alia berhenti sejenak lalu mengangguk pelan. Iya, sahabat lama. Dia kerja di Jakarta juga, dulu satu kantor. Dia panggil kamu bos ya? Raka menatapnya dalam-dalam. Alia menunduk, berpikir cepat. Iya, dulu aku sempat jadi atasan. Kecil-kecilan, Mas. Nggak besar. Tapi dia suka bercanda begitu. Raka mengangguk. Walau jelas ada kebingungan dalam matanya. Aku nggak pernah nanya banyak soal masa lalu kamu. Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku pikir kamu akan cerita kalau kamu siap. Alia menoleh. Mas Raka, aku cuma mau kamu tahu, aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur. Kalau kamu memang punya masa lalu lain, aku nggak akan marah. Alia menatap mata itu, mata tulus yang selalu memberi rasa aman. Hatinya bergemuruh. Ia ingin jujur, tapi ia tahu, waktunya belum tepat. Terima kasih, Mas, ucapnya pelan. Nanti, aku pasti cerita, tapi bukan sekarang. Raka tersenyum, walau dalam hatinya masih ada tanda tanya yang menggantung. Baik, aku akan tunggu. Dan selama kamu nggak mainin perasaan aku nggak akan pernah pergi. Malam itu, Alia duduk di kamar dengan lampu temaram. Di hadapannya, ponsel menyala menampilkan pesan dari Andin. Yakin masih mau terus nyamar? Cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Ya, Li.
Alia mengetik balasan dengan jari yang sedikit gemetar. Aku mau tahu siapa yang mencintaiku tanpa tahu aku siapa. Ia menatap keluar jendela. Bulan menggantung tenang di langit malam. Tapi hatinya tidak setenang itu. Ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar risikonya. Tapi untuk saat ini, ia masih memilih diam, menjaga perannya sebagai Alia si gadis desa. Namun satu hal pasti, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Hari itu, Alia berdiri di teras rumah sambil membawa 3 lembar undangan berwarna emas elegan, tapi sengaja dibungkus dalam amplop coklat biasa. Wajahnya tampak kalem, namun dalam hatinya ada sedikit gelombang. Ini bukan sekadar undangan biasa. Ini ujian, bukan hanya untuk Bu Wati, tapi juga untuk hatinya sendiri. Mas Raka, ini undangan, ucap Alia ketika Raka mampir seperti biasa. Raka menerima undangan itu dan membacanya pelan. Acara ulang tahun teman kamu ya? Di kota? Alia mengangguk. Iya, dia sahabat baikku. Katanya, semua yang dekat denganku wajib datang. Jadi aku undang Mas Raka dan keluarga. Raka tersenyum. Wah, kita jadi tamu kehormatan dong. Tapi berbeda dengan reaksi Raka. Bu Wati yang menerima undangan itu hanya mendengus sinis. Acara ulang tahun? Di gedung besar segala. Emang teman kamu itu siapa sih? Kok sampai buat acara kayak orang tajir banget? Alia tetap tersenyum lembut. Dia punya usaha sendiri, Bu. Jadi ya, lumayan sukses sekarang. Bu Wati tertawa pendek, seolah meremehkan. Ih, dasar orang kampung sok dekat dengan orang kaya. Pasti kamu cuma dimanfaatkan buat bantu-bantu acaranya aja. Tapi nggak apa-apa, biar ibu bisa sekalian tampil. Jarang-jarang ke pesta kota. Alia menahan senyum. Iya, Bu. Ibu pasti cocok pakai kebaya yang dulu. Bu Wati langsung semangat. Betul, yang emas-emas itu ya. Wah, semua orang pasti lihat. Ibu. Hari pesta pun tiba. Bu Wati berdandan berlebihan, mengenakan kebaya emas menyala dengan perhiasan imitasi yang berkilau terang. Ia membawa tas tangan berlogo palsu yang dibelinya di pasar beberapa bulan lalu, yakin tak akan ada yang bisa membedakan. Raka hanya memakai batik sederhana. Ia sebenarnya enggan tampil mencolok. Tapi demi ibunya dan menghargai Alia, ia tetap ikut. Sepanjang perjalanan ke kota, Bu Wati tak henti-henti mengoceh. Pasti tamu-tamunya orang kaya semua. Makanya kamu, Rak, nanti jangan kayak orang deso. Jalan tegak, kepala jangan nunduk. Raka hanya senyum-senyum. Iya, Bu. Sampai akhirnya mobil travel yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah gedung besar dan megah. Gedung itu bertingkat 4, dengan dekorasi bunga segar menghiasi setiap sudut. Di gerbang, 2 penjaga berpakaian formal menyambut para tamu yang berdatangan. Masya Allah, Bu Wati ternganga. Ini gedungnya, ini bukan ulang tahun, ini resepsi nikahan. Raka juga tampak kagum, namun lebih tenang. Mungkin sahabat Alia memang orang besar, Bu. Mereka pun masuk, dan mata Bu Wati terus bergerak ke sana kemari, mengagumi setiap sudut ruangan ber-AC yang dilengkapi lampu kristal dan sajian makanan mewah. Para tamu berdandan anggun, memakai pakaian desainer yang jelas jauh berbeda dari gaya mereka. Aduh, kok kita kayak tamu nyasar ya, Rak? Bisik Bu Wati canggung. Baru saja mereka mencari tempat duduk, suara MC terdengar dari panggung. Selamat datang kepada para tamu undangan. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun seseorang yang luar biasa, wanita muda yang rendah hati, tapi memiliki hati seluas samudera dan bisnis yang menginspirasi banyak orang. Mari kita sambut pemilik pesta sekaligus pemilik gedung ini, Alia Ramadhani. Ruangan seketika hening. Semua mata menatap ke arah tangga besar di ujung ruangan, dan muncullah Alia mengenakan gaun elegan berwarna putih keemasan, rambut disanggul rapi, lengkap dengan kalung berlian yang berkilauan di lehernya. Senyum tenangnya tetap sama seperti yang Raka dan Bu Wati kenal, tapi penampilannya sangat berbeda dari sosok sederhana yang mereka lihat di desa. Bu Wati nyaris menjatuhkan gelas minumannya. Itu Alia, bisiknya dengan suara tercekat. Raka terdiam.
Matanya membelalak, namun tak ada amarah, hanya kekaguman dan kebingungan bercampur jadi satu. Alia turun dari tangga dengan anggun, melambaikan tangan kepada para tamu, lalu naik ke atas panggung. "Terima kasih sudah hadir hari ini," ucapnya di mikrofon. "Hari ini, saya ingin berbagi kebahagiaan, tapi saya juga ingin meminta maaf. Saya belum sepenuhnya jujur pada beberapa orang penting dalam hidup saya." Mata Alia menatap langsung ke arah Raka dan Bu Wati. "Saya datang ke desa bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin hidup sederhana, belajar mencintai orang-orang bukan karena siapa saya, tapi karena apa adanya saya." Para tamu bertepuk tangan. Beberapa bahkan tampak terharu. Sementara itu, Bu Wati duduk mematung. Wajahnya merah padam. Semua rasa bangga dan angkuhnya sejak pagi mendadak menguap begitu saja. Ia, yang tadinya ingin pamer di pesta orang kaya, ternyata justru dipermalukan karena telah menghina pemilik pestanya sendiri. "Bu..." Raka menoleh pelan. "Ibu nggak apa-apa." Bu Wati hanya mengangguk kecil, lidahnya keluh. Tak ada kata yang mampu menjelaskan rasa malunya. Setelah acara utama selesai, Alia menghampiri mereka berdua. Senyum di wajahnya tetap sama, ramah dan tenang. "Mas Raka, Bu Wati, terima kasih sudah datang," ucapnya lembut. Bu Wati berdiri kikuk, menunduk tak berani menatap mata Alia. Aku, Ibu. Ibu nggak tahu, Nak." Alia hanya tersenyum, menepuk tangan Bu Wati dengan lembut. "Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Saya juga minta maaf karena belum bisa jujur dari awal. Tapi saya sungguh nggak punya maksud menyakiti siapapun." Raka menatap Alia dengan mata berbinar. "Jadi, selama ini kamu pemilik semua ini?" Alia mengangguk pelan. "Iya, Mas. Tapi yang aku cari bukan yang melihat kekayaan ini, tapi yang bisa melihat hati. Dan kamu salah satunya." Raka tersenyum kecil. "Aku nggak peduli siapa kamu. Aku suka kamu karena kamu Alia, bukan karena semua ini." Dan untuk pertama kalinya, Bu Wati meneteskan air mata. Bukan karena marah, bukan karena malu, tapi karena terharu dan tersadar bahwa ia telah salah menilai. Sejak pulang dari pesta mewah itu, suasana di rumah Bu Wati berubah drastis. Dinding rumah yang biasanya dipenuhi suara sindiran, kini justru dipenuhi sunyi dan sesekali suara helaan napas panjang. Bu Wati duduk termenung di ruang tamu, memandangi undangan pesta yang kini sudah agak kusut, seperti hatinya. Ia belum bisa melupakan bagaimana mata-mata tamu pesta menatapnya malam itu. Bagaimana mulut-mulut yang biasa menyanjungnya di kampung kini berbisik, mempergunjingkan betapa malunya ia di hadapan orang-orang kota. Alia, gadis yang selama ini ibu hina, ternyata seorang miliarder. Gumam Bu Wati, nyaris tak percaya. Ia menunduk dalam-dalam. Kenangan tentang semua kata-katanya yang menyakitkan. Dari mulai menyebut Alia miskin, pengemis cinta, bahkan parasit, semua itu kini menghantam balik seperti gelombang besar. Bu Wati merasa seperti debu yang tertiup angin, tak punya tempat untuk berdiri dengan kepala tegak. Pintu rumah diketuk pelan. Raka masuk, baru pulang dari bengkel tempat ia bekerja sementara. "Ibu belum makan?" tanyanya pelan. Bu Wati menggeleng. "Nak, ibu ini keterlaluan ya." Raka duduk di samping ibunya, menatapnya dengan pandangan penuh simpati. "Ibu hanya salah menilai, tapi semua orang bisa berubah." Bu Wati menggeleng kuat-kuat. "Tidak, Nak. Ini bukan salah menilai. Ini sombong. Ibu merasa paling tahu segalanya. Ibu lupa kalau hidup bisa berbalik kapan saja. Alia, dia terlalu baik, bahkan untuk seorang seperti ibu." Raka terdiam. Ada rasa bersalah yang sama menghantui hatinya. Walaupun tak pernah menghina Alia, ia pernah ragu. Ia sempat curiga saat melihat Alia terlalu tenang menghadapi hinaan, terlalu sabar, seolah menyimpan sesuatu. Ia menyesal tidak lebih percaya. "Mas." Sebuah suara lembut terdengar dari pintu. Alia berdiri di sana, dengan senyum yang sama seperti biasa.
Sederhana, tapi teduh. Tak ada gaun mewah, tak ada make up mencolok. Hanya kemeja putih dan celana panjang krem. Bu Wati spontan berdiri, nyaris jatuh saking gugupnya. Ia bergegas menghampiri Alia dan langsung bersimpuh di lantai. "Nak Alia, Ibu minta maaf. Ibu ini memang manusia rendah yang penuh dosa. Maafkan semua perkataan Ibu, semua perlakuan Ibu yang kasar. Kamu tidak pantas menerima itu semua." Alia terkejut, buru-buru membungkuk dan menarik tangan Bu Wati agar berdiri. "Bu, jangan seperti ini. Saya yang seharusnya minta maaf karena tidak jujur dari awal. Tapi kamu nggak salah, Nak. Justru kamu yang paling benar. Kamu sabar, kamu diam, kamu nggak pernah membalas. Ibu yang buta, ibu buta karena iri dan angkuh." Alia tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu, saya ngerti. Ibu cuma khawatir. Ibu ingin yang terbaik untuk Mas Raka. Itu hal yang wajar. Dan saya bersyukur, karena itu tandanya ibu sayang sama anak ibu." Raka menatap Alia dalam-dalam. "Kamu terlalu baik." Alia menoleh dan menggenggam tangan Raka. "Aku cuma berusaha jadi perempuan yang kamu butuhkan, Mas. Bukan karena harta atau nama besar, tapi karena cinta yang nggak punya syarat." Bu Wati menangis lagi, kali ini dalam pelukan Alia. Tak peduli siapa yang melihat. Ia tak lagi menyembunyikan rasa malunya, tak lagi menyombongkan diri sebagai mertua yang punya kuasa. Kini, ia hanya seorang ibu yang ingin dimaafkan oleh menantu yang hatinya seluas langit. Beberapa hari kemudian, Bu Wati ikut Alia ke kota. Bukan untuk jalan-jalan, tapi memenuhi undangan Alia secara pribadi untuk mengenal hidupnya lebih dekat. Raka ikut menyetir mobil milik Alia, mobil mewah yang dulu tak pernah mereka bayangkan akan dinaiki bersama. Sampai di kantor pusat perusahaan milik Alia, Bu Wati nyaris tak bisa berbicara. Bangunan 5 lantai itu berdiri kokoh di pusat kota, dengan logo AR Group terpampang jelas. "AR itu Alia Ramadhani, Bu," ujar Raka pelan. Bu Wati hanya mengangguk. Tak bisa menutupi rasa kagumnya. Di dalam gedung, para karyawan menyapa Alia dengan penuh hormat. Tapi Alia tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menyapa mereka dengan senyum hangat, bahkan menanyakan kabar masing-masing dengan tulus. Setelah berkeliling kantor, mereka duduk di ruang direktur. "Ibu, mulai sekarang, anggap ini semua rumah Ibu juga. Saya ingin Ibu tahu, saya nggak pernah punya niat buruk saat datang ke desa. Saya hanya ingin hidup tenang, jauh dari sorotan. Tapi saya juga ingin merasakan cinta tanpa embel-embel." Bu Wati memandangi Alia dengan mata berkaca-kaca. "Nak, Ibu cuma punya satu permintaan. Kalau kamu masih mau, jadilah menantu Ibu. Yang benar-benar. Ibu ingin mengurus pernikahan kalian sebaik mungkin." Alia tertawa kecil. "Tapi Bu, bukankah dulu Ibu yang bilang saya nggak pantas?" "Bu." Wati tersenyum malu. "Sekarang Ibu sadar, bukan kamu yang nggak pantas, tapi Ibu." Alia mengangguk, lalu menatap Raka yang dari tadi hanya terdiam. "Mas, kamu juga nggak perlu merasa bersalah. Aku tahu kamu sempat ragu, tapi kamu juga tetap di sisiku. Itu cukup buat aku yakin. Kita masih bisa berjalan bareng." Raka menggenggam tangan Alia, kali ini dengan rasa bangga dan cinta yang lebih utuh. "Aku berjanji akan jadi laki-laki yang bisa melindungi kamu. Sekarang dan selamanya." Dan di ruangan mewah itu, di tengah lampu kristal dan deretan penghargaan bisnis yang tertempel di dinding, ketiganya duduk bersama. Tak lagi ada jarak, tak lagi ada prasangka, hanya keluarga yang akhirnya menemukan tempat saling memahami dan memaafkan. Hari itu, matahari bersinar cerah di desa kecil tempat kisah cinta Alia dan Raka tumbuh. Tidak ada pelaminan mewah, tidak ada dekorasi yang berlebihan, tidak ada gaun pengantin dari desainer ternama. Tapi ada tawa, air mata haru, dan pelukan hangat yang menyelimuti halaman rumah Bu Wati, yang kini sudah berbenah dan terlihat lebih segar. Pernikahan Alia dan Raka diadakan dengan sederhana, sesuai dengan keinginan mereka berdua. Hanya keluarga dekat dan warga desa yang datang. Namun suasananya jauh lebih meriah dibanding pesta mewah di kota.
Alia mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi tanpa perhiasan berlebihan. Senyum di wajahnya lebih berkilau daripada emas apapun. Raka, dengan jas abu-abu bersih dan sepatu hitam yang baru saja dibelinya dari hasil tabungannya sendiri, berdiri dengan tangan gemetar di samping penghulu. Ia memandangi Alia dengan tatapan penuh cinta dan rasa syukur. Aku dulu sempat ragu, tapi sekarang aku tahu, kamu adalah jawaban dari semua doa-doaku. Bisik Raka sebelum ijab kabul dimulai. Alia hanya tersenyum. Tak perlu kata-kata panjang untuk membalasnya. Senyumnya cukup untuk membuat hati Raka tenang. Ijab kabulnya ya, Mas, ujar penghulu, menyadarkan Raka dari lamunannya. Dengan satu tarikan napas, Raka mengucapkan kalimat ijab kabul dengan lantang, tegas, dan penuh keyakinan. Suara tawa dan tepuk tangan dari tamu pun pecah seketika. Alia resmi menjadi istrinya. Bu Wati yang duduk di kursi paling depan tak kuasa menahan air matanya. Ia memandangi menantunya dengan perasaan campur aduk, bangga, haru, dan rasa bersalah yang perlahan tergantikan oleh rasa sayang. Ia kini benar-benar menerima Alia sebagai bagian dari keluarganya. Bukan karena kekayaan atau status, tapi karena keikhlasan hati Alia yang tak pernah berubah. Beberapa minggu setelah pernikahan, Alia dan Raka tidak tinggal di villa atau apartemen mewah milik Alia. Mereka justru memilih rumah kecil di desa, tempat Alia dulu tinggal saat berpura-pura sebagai gadis sederhana. "Kenapa kita nggak tinggal di kota aja, di rumah kamu yang besar itu?" tanya Raka suatu sore, sambil menyiram bunga di pekarangan. Alia duduk di kursi bambu, menyeruput teh hangat. "Aku capek berpura-pura jadi orang biasa, tapi lebih capek lagi saat aku harus berpura-pura bahagia di tengah kemewahan yang kosong. Di sini, semuanya nyata." Raka menatap istrinya penuh kagum. "Kamu memang beda," Alia terkekeh. "Bukan beda, Mas. Aku cuma nggak pengen hidup jadi ajang pamer. Aku pengen kita punya cerita, bukan cuma tampilan." Sejak hari itu, kehidupan mereka mengalir damai. Alia tetap menjalankan bisnisnya dari jarak jauh. Ia membangun coworking space kecil di desa untuk anak-anak muda yang ingin belajar bisnis dan teknologi. Raka pun ikut membantu, mengajarkan keterampilan dasar kepada para pemuda yang dulunya pengangguran. Orang-orang desa yang dulu memandang rendah Alia, kini mendekat dengan rasa hormat. Tapi Alia tak pernah menyombongkan diri. Ia tetap menyapa semua orang dengan ramah, tetap belanja di warung yang sama, tetap duduk di musala kecil saat mengaji bersama ibu-ibu kampung. "Punya uang banyak itu ujian," katanya suatu kali pada Andin, sahabatnya. "Dan aku nggak mau gagal hanya karena lupa dari mana aku berasal." Andin hanya mengangguk. Ia tahu, Alia memang bukan gadis biasa, tapi hatinya, itulah yang paling istimewa. Suatu hari, di sebuah acara kumpul warga, Bu Wati berdiri dan mengambil mikrofon saat sesi sambutan dimulai. Semua orang menoleh, tak menyangka wanita itu akan berbicara. "Saya hanya ingin bilang, saya bangga punya menantu seperti Alia," katanya dengan suara serak menahan haru. "Dulu saya salah menilai. Saya pikir kebahagiaan anak saya bisa diukur dari materi. Ternyata saya salah besar. Kebahagiaan anak saya adalah saat dia dicintai tanpa syarat, dan itu ada pada Alia." Alia yang duduk di samping Raka menunduk malu, tapi senyum kecil di wajahnya cukup menunjukkan bahwa ia bahagia telah diterima sepenuhnya. Warga pun memberi tepuk tangan meriah. Tak ada lagi cibiran atau keraguan. Kini, Alia benar-benar menjadi bagian dari desa, bukan hanya sebagai istri Raka, tapi juga inspirasi bagi semua perempuan. Ia telah membuktikan bahwa cinta tulus tidak butuh label mewah. Ia telah menunjukkan bahwa menjadi kaya bukan alasan untuk meninggikan hati, dan menjadi sederhana bukan alasan untuk diremehkan. Beberapa tahun berlalu, Alia dan Raka kini dikenal sebagai pasangan yang memberi banyak perubahan di desa. Mereka membuka pelatihan usaha kecil, memperbaiki jalan, bahkan membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, mereka tetap hidup sederhana.
Alia masih suka menjemur pakaian sendiri, menyapu halaman, bahkan ikut masak saat ada acara warga. Tak ada asisten pribadi, tak ada pengawal. Hanya kehidupan yang tenang dan bermakna. Sore itu, mereka duduk di beranda rumah. Angin semilir meniup rambut Alia yang kini sedikit lebih panjang. Raka memeluk bahu istrinya dan berkata pelan, "Terima kasih karena memilih aku. Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin." Alia menoleh, membalas pelukan itu. "Terima kasih karena mencintaiku. Bukan karena siapa aku, tapi karena hatiku." Dan di bawah langit senja, mereka tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan untuk kamera, bukan juga senyum yang ditujukan pada pencitraan, tapi senyum dua insan yang telah melewati rintangan, prasangka, dan luka. Lalu tiba di satu titik, cinta yang tak butuh label, cukup tulus untuk bertahan selamanya.